kali ini kisah kami tentang apa tadi? Binatang yang bisa bicara. Oh, kan memang semua bisa bicara Kak binatang. Cuma kita nggak tahu bahasanya, ya kan? Itu semua binatang bisa bicara. Seperti kucing. Gimana bisa bicaranya kucing? Kita nggak tahu meownya itu apakah minta makan, minta minum, dia atau mau bobok ngantuk, tapi bilangnya meow meow kayak mbak. Kita nggak tahu dia ngomong apa, tapi kita mendengar suara kambing seperti itu. Nah, binatang kali ini adalah binatang beberapa binatang yang dia ngomong, ada yang ngomong dengan binatang lainnya yang dikisahkan dalam Al-Quran. Ada juga binatang yang ngomong dengan manusia, dengan bahasa manusia. Wow, kaget, sampai kaget orang yang mendengarnya. Apa ada? Ya ada. Nah, kisah ini ada di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih tentang binatang yang bisa bicara. Nah, yang pertama adalah tentang sapi. Sapi bisa berbicara, teman-teman. Bicara dengan manusia. Padahal kita mendengar hanya suara gimana sapi? Ada yang bisa suara sapi? Coba ikuti. 1, 2, 3. Ya, mungkin ayah bundanya bisa menirukan. 1, 2, 3. Nah, sapi ini Nabi Rasulullah SAW pada suatu ketika setelah sholat berjamaah subuh, Rasulullah sering membalikkan badannya menghadap sahabat-sahabat yang lain untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik, untuk memberikan wejangan-wejangan, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil manfaatnya oleh para sahabat. Suatu ketika pagi itu, ya, Rasulullah bercerita bahwa ada seseorang di zaman dahulu. Tentu ini Rasulullah atas diberitahu oleh Allah tentang kisah-kisah ini, ya, nubuah, kisah yang pernah terjadi di masa lampau sebelum Nabi Adam. Dulu pernah ada seseorang dari Bani Israel, ya, dia punya sapi. Dia gunakan sapi itu untuk membajak sawah, untuk membawa gerobak, untuk dan lain-lainnya. Suatu ketika pemilik sapi itu tidak hanya menggunakan sapinya untuk membajak, tidak hanya untuk membawa barang-barang, ya, atau hasil dari sawahnya, tapi di sapi itu digunakan untuk apa coba? Selain itu, sapinya dinaikin, teman-teman, sahabat Zaki semua, dinaikin, enggak hanya dinaikin, juga dipukulin. Ayo cepat jalan, ayo cepat. Kok lambat sekali? Tadinya sapi itu berjalan cepat, ketika dinaikin dan dipukul, sapi itu pelan. Kemudian tak dinyana, tak disangka, sapi itu kemudian menoleh ke arah orang yang menaiki sapi tadi. Dan dia bilang, apa kata sapi itu? Nah, kami diciptakan tidak untuk ini. Maksudnya ditunggangi, ya. Kemudian dia bilang, kami diciptakan hanya untuk membajak tanaman. Hei, orang tadi kaget. Bisa ngomong. Ketika Rasulullah menyampaikan kisah tadi, sahabat juga kaget, teman-teman.
Mereka semua bilang, subhanallah, binatang bisa bicara. Iya, binatang bisa bicara. Oh iya ya, binatang bisa bicara. Sahabat itu heran dan seakan-akan nggak percaya. Padahal semua yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah. Dan harus kita percaya. Kemudian Nabi memotong. Nabi memberikan keyakinan. Nabi mengatakan setelah menceritakan sapi bisa ngomong tadi, Rasulullah mengatakan, sabda, aku percaya. Aku percaya itu, dan Abu Bakar, Umar juga percaya tentang kisah ini. Padahal sahabat saya semua, Abu Bakar dan Umar waktu itu sedang tidak hadir. Pasti Abu Bakar dan Umar sedang keluar kota. Karena nggak mungkin, mustahil Abu Bakar dan Umar, sahabat Abu Bakar dan Umar, waktunya sholat jamaah tapi tidak datang, itu mustahil. Karena dikenal para sahabat-sahabat Nabi itu yang dekat dengan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah ketika berada di Madinah. Ya, jadi Rasulullah percaya, juga mengatakan Abu Bakar dan Umar juga percaya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini ya pelajaran bagi kita semua, teman-teman. Ada nih yang ke sekolah ketika istirahat, teng 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 teng, atau mau pulang, ayo pulang. Di depan sekolah ada yang jual binatang apa saja. Ada yang jual burung, ada kan? Ada yang jual itu yang kayak kura-kura kecil itu apa ya? Pongpongan, tahu? Ya, ada yang jual apa lagi? Banyak sekali tuh. Beli 1.000, 2.000, pulang sampai di rumah gak diurusin. Ada yang beli ikan 1.000, 2.000 dimasukin di gelas atau di plastik. Cuma diberi makan saya 2 hari, setelah itu bosan. Akhirnya binatang itu mati. Berdosa, teman-teman. Itu namanya menzalimi binatang. Bukankah binatang juga ciptaan Allah? Binatang itu besok akan menuntut. Dulu kamu tidak memberi makan aku. Ya Allah, aku ini dulu disiksa oleh anak ini. Batuk ya. Rantuk mundi ya. Pasal. Nah, itu. Jadi pastikan kalau adik-adik sahabat Zaki mau membeli binatang boleh saja, tapi pastikan bisa merawatnya. Oke? Iya. Kemudian itu sapi. Kemudian ada binatang lain selain sapi. Ada yang tahu? Apalagi yang bisa bicara dengan manusia? Yaitu apa ini? Suara apa? Ada yang tahu suara apa itu? Ya, yaitu Sri, bukan Mbak Sri ya. Sri apa? Ada yang tahu? Serigala. Serigala ini dia memantau ada segerombolan kambing-kambing yang sedang digembalakan oleh seseorang. Banyak sekali kambing-kambing itu. Ya. Kemudian si pengembalanya sedang lalai, sedang tidak memperhatikan kambing-kambing itu. Kemudian serigala itu mengendap-endap. Dan dimakanlah satu kambing. Digigitlah lehernya. Kemudian dibawa jauh, diseret sambil berjalan. Ternyata si pengembalanya tahu, kayaknya ada kambing yang dimakan serigala.
itu, hei, serigala. Orangnya kemudian lari. Kira-kira bisa nggak si pengembala kambing tadi menangkap serigala tadi atau menyelamatkan kambingnya? Bisa nggak kira-kira? Siapa yang tahu? Coba tebak. Serigala itu kan larinya kencang, ya. Sedangkan manusia nggak sekencang serigala. Tapi teman-teman, saking beratnya serigala itu menyeret kambing itu, kemudian orang tadi si pengembala berhasil menyelamatkan kambingnya. Setelah itu aneh bin ajaib. Udah aneh bin ajaib ya. Ya karena anehnya luar biasa. Jadinya aneh bin ajaib bin mustahil bin apalagi ya. Nah, terserah pokoknya itu. Yang terjadi serigalanya bilang. Bilangnya gimana kepada si pengembala tadi? Ya. Kemudian dia bilang, engkau mengambil rezekiku. Hah? Si pengembala kaget. Ini juga ini tugasku. Ini untuk menyelamatkan kambing-kambingku biar nggak dimakan. Lalu siapa yang menyelamatkan mereka dari binatang-binatang buas kalau tidak aku? Pengembala tadi bilang, aneh sekali. Kok serigala bisa ngomong? Ya, setelah ini kata-kata serigala lebih aneh lagi. Serigala bilang, ada yang lebih aneh daripada ini. Oh, apa itu? Yang lebih aneh adalah ada seorang rasul yang diutus di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anehnya Rasul sekarang ini sedang dihardik. Tidak banyak yang tidak percaya dengan Rasulullah. Ternyata tadi pengembala itu ada seorang badui yang belum masuk Islam, teman-teman. Ya, jadi lebih aneh lagi daripada perkataan serigala itu, ada nabi diutus oleh Allah. Tapi banyak yang tidak percaya. Kemudian serigala itu tadi menitipkan salam kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian dia datangi oleh badui tadi. Dan badui tadi masuk Islam, teman-teman. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, ternyata binatang-binatang itu bisa ngomong ya. Kok bisa? Tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga selain sapi dan serigala, ya, ada semut. Nah, semut juga ngomong. Semut ini adalah pasukan semut ketika datang pasukan Sulaiman dan tentaranya. Mereka semua pada berlarian. Naik kuda, ada yang berlari. Semut-semut tadi. Ada satu pemimpinnya. Ya, ini ada di surat An-Naml. Ada yang tahu An-Naml artinya apa? Yaitu semut. Nah, di surat An-Naml ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza atau ala wadin naml. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut. Jadi di lembah semut nih, ya. Kemudian semut-semut tadi qalat namlah. Semut satunya bilang, pemimpin semutnya, ya ayuhan naml. Hai para semut-semut semua. Allahu Akbar. Indah sekali kata-kata Al-Quran ini ya. Udkhulu masakinakum. Masuklah kalian semua masakinakum, ke rumah-rumah kalian semua. Ayo masuk. Ada pasukannya Sulaiman. Ayo cepat. Semut-semut kemudian kalau masuk ke lubangnya masing-masing. Ayo bodong-bodong. Wow, apa ya semutnya ya? Ya. Kemudian la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Kata semut, agar kamu tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya.
wahum la yash'urun, dan mereka tidak mengetahui, tidak tahu kan ada semut ya. Kadang adik-adik ke kamar mandi nggak tahu ada semut, kemudian disiram saja ada semutnya pada masuk ke lubang dan mati ya. Itu kemudian Nabi Sulaiman tersenyum. Nah, ini satu-satunya nabi yang bisa Nabi Sulaiman terkenal dengan mukjizatnya bisa bicara dengan binatang-binatang. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman senyum dan tertawa, teman-teman. Tertawa. Ya. Apa ya yang dikatakan Nabi Sulaiman? Min qawliha. Jadi senyum dan tertawa dari ucapan semut tadi. Ya. Nabi Sulaiman kaget dan heran. Tersenyum, tertawa, dan berkatalah seekor semut, berkatalah Nabi Sulaiman. Ya, setelah mendengar perkataan semut tadi, dia berdoa. Apa doanya Nabi Sulaiman? Nah, ini doanya nih. Mungkin nanti jadi PR ya, atau jadi kuis. Doanya diingat-ingat, yaitu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Artinya adalah, ya Tuhanku, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, yaitu anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Ya. Kemudian an'amta alayya allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan anugerahkanlah juga kepada orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi. Wa a'mala sholihan tardahu wa adkhilni, dan masukkanlah aku bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ya. Tadi ada sapi bicara, kemudian serigala bicara, semut juga bicara. Semua itu atas izin dari Allah. Adik-adik heran? Kita juga heran ya, takjub sekali pada peristiwa-peristiwa ini. Ternyata ada binatang yang bisa ngomong bahasa manusia.